Yo, what's up guys? Balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Ada kasusnya Vina nih, ada berita apa nih dalam kasusnya Vina untuk hari ini guys? Yuk kita lihat bareng-bareng guys videonya ya. Barusan tukang sayur ngomong sama saya, Mas itu kok ada Jaksa sudah sidang PK ngamuk dibilang Masa nanyain ada penganiayaan nggak oleh hakim di muka persidangan katanya. Mana ada begitu kan? Tukang sayur lo bilang begitu, goblok banget katanya begitu. Ya maklum lah emang begitu. Kan aneh juga begitu. Ini kenapa sih si jaksa bisa sampai ngomong begitu? Itu karena memang sudah tidak ada punya bukti, alibi, sudah tidak punya argumen, sudah tidak punya bukti gitu loh. Ya udah itu aja, nanyanya formal yang aneh-aneh aja, yang penting datang gajian pulang. Udah gitu aja tuh misinya si jaksa ini. Gue juga heran nih, orang kuliahnya di mana, jangan-jangan nyogok di kuliahnya si jaksa ini. Suneo Yang mulia ada yang bilang goblok, tolong ya mulia. Tidak, ini baru, ini menghina persidangan kalau gini. Ini penonton macam apa? Kalau bilang goblok-goblok tuang sidang, itu perlu, itu yang perlu. Kalau ini gara-gara Anda juga sih, itu provokasi. Masalah. Iya, ini sih. Tinggal nambah-nambah dikit, wong ini kan sudah terbukti, kan sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas siapa yang bilang bukan saya? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, wong itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Ingin begini, jaksa ingin begitu. Ini itu banyak sekali. Orang-orang begini, orang-orang begitu harus dipecat dan diadili. Jaksa mirip Suneo, menyebalkan dan merugikan. Dibayar rakyat untuk menghalangi keadilan. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Pantas banyak orang yang merendahkan. Semoga mereka mendapatkan azab Tuhan. Dan saya tekankan, Mbak, yang sebenarnya terjadi itu adik saya itu seminggu sebelum kejadian itu memang dia nginap di rumah temannya. Mega sama akhirnya mengakui kemarin beda. Widi. Saya nggak tahu antara Mega sama Widi ya, karena memang dari awal saya nggak tahu dia nginep di rumah Mega atau di rumah Widi. Yang jelas memang pada malam itu dia perginya sama Mega. Nah, malam itu maksudnya malam kejadian ya? Iya, malam kejadian. Dan dia itu memang nginep di rumah temennya entah itu rumahnya Mega, entah itu rumahnya Widi, saya juga kurang tahu ya. Tapi ya di salah satu mereka itu, gitu kan. Mereka kan bilang kalau adik saya itu jarang pulang. Sebenarnya enggak. Seminggu sebelum kejadian memang ya dia nginap di rumah. Dan itu pun saya dan keluarga tidak pernah yang namanya lepas tangan, Mbak. Maksudnya? Saya dan keluarga itu selalu meminta adik saya itu pulang. Karena memang waktu itu namanya ABG, perempuan ya, emosinya lagi labil juga gitu. Saya pelan-pelan saya omongin, pulang. Kamu di rumah temen nggak enak, di rumah orang makan jajan apa, saya bilang pulang. Setelah saya meminta adik saya itu pulang, ada telepon masuk yang mengatasnamakan itu dia ibunya. Entah itu ibunya beneran, entah itu pura-pura temen, kamu ngaku aja nih ibunya, saya nggak tahu ya. Pokoknya dia mengatasnamakan ibunya, meminta adik saya itu suruh jangan pulang, suruh nemenin anaknya dulu, karena saya mau ke Jakarta saat itu. Makanya saya bilang sama lawyer saya, SMS kayak BBM gitu kan bisa dibuka, bisa nggak tuh percakapan telepon dibuka? Kalau misalkan percakapan telepon bisa dibuka Pak. Karena memang adik saya dan keluarga saya itu karena memang saya dan keluarga saya itu tidak lepas tangan. Saya dan keluarga meminta adik saya pulang, cuman dari orang tua mereka yang bilang katanya adik saya suruh nemenin anaknya dulu. Ini seminggu sebelum kejadian? Seminggu belum kejadian. Pas kejadian sempat berkontak nggak sebenarnya sama Vina? Sudah, kan malamnya kesini dulu Mbak, minta uang. Buat jajan? Iya. Terus bilangnya apa? Bilang besok pulang. Mbak Marlena nanya gitu, iya. Kapan pulang nih? Kamu kapan pulangnya? Itu mamanya emang nggak pulang-pulang, saya bilang. Udah mah, udah Mbak katanya. Saya besok pulang. Udah itu aja komunikasi terakhir sama Vina. Udah. Belinya di mana? Belinya di Baru. Di sekitar rumahmu. Iya, di belakang rumah saya. Tolong dijawab, dijawab aja Mbak. Dijawab. Kasihan. Saudara saksi
Mega. Ya. Apakah saksi hafal nomornya Vina? Tidak. Tidak. Kalau Widi? Tidak, Pak. Tidak juga. Di nomor kontak saudara pakai nama apa? Mega. Untuk nomor HP-nya Vina. Vina? Sama. 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 Baik. Saya tertarik terkait tadi Widi katanya sekira jam 14 ya. Mau beli Indomie. Itu hari apa itu ya? Hari Sabtunya itu, Pak. Hari Sabtu tanggal Iya, tanggal 27-nya. Mau Bukan beli Widi, Pak, yang Indomie, beli kemudian bukan Widi yang beli Indomie, Vinanya. oh dia Iya. bicara bahwa dia Minjem uang 50.000 mau beli pembalut sama beli Indomie. oke. Ya, Sama Widi dikasih? dikasih, Pak. Dikasih. Dikasih. Apakah Widi memang sudah pernah datang ke rumahnya Vina? Belum. Belum. Ya, aku datang tuh pas yang 3 hari setelah Vina meninggal itu, Pak. Baik. Apakah Mega juga sudah pernah datang ke rumahnya Vina? Belum. Atau tinggal di mana dianya? Kira-kira tinggal di mana? Apakah sama-sama daerah Kabupaten Sumber atau di mana? Tidak tahu. Sama Dikun. Oh, sama Tikun. Sama Tikun berarti kota ya. Kalau saudara kan di Kabupaten. kabupaten. Sudah berapa bulan saudara akrab atau kenal dengan keduanya? Akrabnya sih yang seminggu sebelum dia kecelakaan itu, Pak. Oh, itu aja. Ya. Baik. Cuma baru seminggu berarti ya? Ya. Baru 1 minggu. Jadi yang mohon maaf yang membeli pinjam 50.000 itu akhirnya apakah kemudian dia mohon maaf membeli dua-duanya Indomie dan lainnya itu apakah seperti itu? Kan dia minjem uang 50.000, Pak. Nah, sama saya kan aku kasih. Dia beli Indomie sama beli pembalut sama beli jajanan, Pak. Saya ingat saya kembaliannya 40.000. Karena aku bilang ya udah kembalinya di kamu aja biar nanti kan hitungnya kan enak, Pak, 50.000 kembali Sengaja sayanya. diputer-puter sama dia, guys. Jadi waktu Maksudnya gini, apakah kamu betul-betul mengetahui bahwa dia beli dua-duanya itu atau hanya katanya dia? Atau Tahu, cuma Pak. apa cuma pinjam duit aja seperti itu nggak tahu? tahu karena yang pembalut itu kan belinya 2, yang satu dipakai di hari itu juga, Pak. Oke, belinya di mana? Belinya di warung, Pak. Di sekitar rumahmu. Iya, di belakang rumah saya. Tolong dijawab, Iya. dijawab aja Mbak. Dijawab pertanyaannya. Jawabnya Ya. Dijawab jangan santai aja. jawabnya. Kan saya nanya aja. Tuh. Oke. Silakan lanjut Pak. Mohon maaf, apakah dia terlepas ini beli Kasihan pembalut Bapak untuk ya. dia atau mohon Iya, maaf untuk orang guys. lain atau ada cerita nggak Jawab kepada dengan saudara? gas. Nggak ada, Pak, untuk Bagus, dianya. untuk dia. Dia nggak pernah cerita, kalau untuk saya enggak ya. Untuk dianya dia nggak pernah cerita, hanya dia kepengen beli mohon maaf pembalut sama Indomie tadi itu aja. Iya, Pak, kan terus kan dia kan pembalutnya kan dipakai. Nah, saya lihat, Pak. Lihat dia pakai, lihat, aku lihat Di mana itu materi? di kamar saya, Pak. Terus pas malam juga kan saya yang cuci bekas pembalutnya. Karena waktu itu dia nggak dicuci, maaf, dalaman sama pembalutnya itu masih banyak darahnya, nggak dia cuci, langsung dia tinggal aja. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Baik. Aduh, dasar pertanyaan sengaja bikin muter-muter supaya bener nggak nih kesaksiannya si Mega sama Widi ini, guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian selalu nonton video aku dan see you guys.